Arya, Pak Arya, sudah lebih dari 119 yang meninggal, lebih parah dibandingkan dengan tahun 2014. Bagaimana Anda melihat hal ini? Apa yang terjadi di Gaza sekarang sebenarnya bertentangan dengan anjuran UN ya, United Nations, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menganjurkan adanya deeskalasi setelah kejadian di Sheikh Jarrah di sekitar kompleks Masjidil Aqsa. Ini sebenarnya kan juga menjadi situasi yang memperburuk keadaan karena memang uh, anak segala bangsa di banyak negara sudah memberikan teguran kepada apa yang dilakukan oleh Israel, termasuk juga negara-negara yang biasanya secara tradisional tidak terlalu keras kepada uh, aktivitas atau agresi Israel. Misalnya Perancis bahkan menegur bahwa harus ada tindakan yang lebih proporsional terkait dengan apa yang dilakukan oleh Israel. Dan sebenarnya ini menjadi lebih buruk karena memang anjuran PBB menjadi tidak diindahkan. Deeskalasi yang dimaksud harusnya itu Israel menghentikan kolonialisasi model kuno dengan membangun pemukiman ilegal yang memang sedang dilangsungkan itu. Nah, apa yang dimaksud dengan illegal settlement atau pemukiman ilegal itulah yang sebenarnya menjadi agenda besar di balik pencaplokan wilayah atau pengusiran beberapa keluarga dari rumah mereka di Sheikh Jarrah. Jadi Sheikh Jarrah sebenarnya bukan hanya spot atau kejadian biasa tentang pengusiran warga atau ada sengketa tanah sederhana, karena dia sebenarnya bagian dari master plan yang dimulai dari 1948. Jadi Israelis master plan tentang illegal settlement yang lebih luas, yang sebenarnya kalau kita hitung itu rangkaiannya sudah berlangsung tadi sejak 1948, dan jumlah illegal settlement yang ada di wilayah pendudukan itu sampai 600.000 orang gitu. Jadi memang inilah yang kemudian saya kira menjadi penting diskusi publik yang diadakan salah satunya oleh iNews TV dan beberapa media, karena banyak sekali media yang salah merekam situasi ini sehingga terms yang digunakan itu tidak sesuai dengan fakta. Misalnya penyebutan eviction. Eviction itu menurut saya di beberapa pemahaman itu seakan-akan ini gambaran hanya pengusiran atau penggusuran dari beberapa keluarga gitu. Tapi sebenarnya yang terjadi itu kan sebenarnya forced expulsions atau pengusiran secara paksa yang menggunakan aparat bersenjata dan excessive use of force, itu penggunaan instrumen kekerasan. Nah, disinilah kemudian kita melihat illegal settlement terus pengusiran secara paksa menjadi indikasi adanya sebuah pelanggaran terhadap hukum Baik. internasional, hukum humaniter internasional, bahkan uh, Geneva Convention dan seterusnya. Saya kira begitu. Baik, rapat Dewan Keamanan PBB akan digelar tanggal 16 nanti. Hal detail apa yang perlu dibahas, Pak Hussein dan juga Pak Arya, nanti kita akan sambung dialog kita usai jeda berikut. Pemirsa tetap bersama kami di iNews Sore. Kembali di iNews Sore pemirsa, dan masih membahas serangan Israel kepada Palestina. Sudah ada Muhammad Hussein, aktivis kemanusiaan di Gaza Palestina dan pengamat politik Timur Tengah, Arya Sandiuda. Saya ke Mas Arya terlebih dahulu. Mas Arya, rapat Ya. dari Dewan Keamanan PBB harusnya digelar tanggal 14 namun mundur jadi tanggal 16 Mei karena ada beberapa negara yang setuju. Apakah sejumlah negara yang masuk dalam Dewan Keamanan PBB ini menganggap memang isu dari serangan ini kurang begitu penting sehingga masih minta mundur untuk tanggal rapatnya? Kalau pembahasan tentang Palestina atau Israeli-Palestinian conflict itu dibahas di Dewan Keamanan PBB, memang tantangan terbesarnya nanti ketika Amerika Serikat diminta pendapatnya. Karena Amerika Serikat sudah pasti unbreakable friend dari Israel, dan itu terbukti bahwa terakhir Joe Biden juga meskipun dalam kampanyenya mengatakan human rights based approach dalam US foreign policy, artinya politik luar negeri Amerika Serikat harus berbasis nilai-nilai pemuliaan atau penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan tentunya kita melihat ada permasalahan di kasus ini, tapi ke kondisi dasar dari politik luar negeri Amerika Serikat yang secara tradisional merupakan unbreakable friend dari Israel itu akan menjadi permasalahan. US kemungkinan besar akan memberikan vetonya untuk tidak membahas ini. Berbeda misalnya kemudian kalau PBB diberikan kesempatan bersikap melalui majelis umum, itu artinya
anak segala bangsa atau negara-negara keseluruhan itu diberikan kesempatan voting. Yang kita lihat misalnya kalau di Majelis Umum itu ada perubahan voting pattern atau perubahan pola penyikapan terhadap isu ini. Misalnya di sejak tahun 2000-an, 2002, 2008, 2011, 2012 itu kelihatan sekali memang ada yang swinging dari pemihakan terhadap katakanlah lebih lunak kepada Israel menjadi lebih keras atau lebih tegas terhadap Israel. Kita bisa lihat itu karena dipengaruhi oleh negara-negara, khususnya negara-negara Barat. Jadi negara mayoritas di Eropa itu juga mulai sangat kritis sekali terhadap apa yang terjadi. Kita juga lihat itu terefleksi hari ini. Ada British lawmaker atau anggota parlemen Inggris yang mengangkat masalah isu Baik. serangan terhadap Sheikh Jarrah, ada kemudian anggota parlemen di Amerika Serikat. Jadi memang terjadi perubahan yang signifikan bahwa negara-negara Barat sekarang mulai sangat kritis, dan itu hanya mungkin terjadi kalau kita PBB memberikan kesempatan kepada Majelis Umum, bukan di Dewan Keamanan yang sangat terbatas. Dan Baik. ini juga jadi kritik dari banyak pihak. Seberapa penting kepala negara bisa meredam konflik ini? Sangat penting ya, apalagi kalau kita lihat negara-negara Arab yang beberapa tahun terakhir, katakanlah sangat diragukan integritasnya dalam hal pemihakan terhadap rakyat Palestina dan agenda Palestina merdeka. Negara Arab, terutama Gulf Cooperation Council, itu banyak sekali yang melakukan normalisasi atau pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel berapa tahun terakhir, dan momentum ini yang sangat kritikal ya, sangat kritikal menentukan integritas mereka. Ternyata sebagian mereka juga menunjukkan sebenarnya masih memberikan kritisi yang cukup tegas ya. Misalnya Jordan bahkan terkait dengan Sheikh Jarrah terkait sengketa klaim kepemilikan tanah, itu Jordan bahkan memberikan secara terbuka bukti-bukti bahwa dokumentasi Sheikh Jarrah telah diberikan oleh Jordan, karena Jordan itu di wilayah tepi barat itu masih masuk otoritas Jordan. Ya, Jordan pernah memberikan itu untuk warga Palestina. Dan juga kemudian sikap Uni Emirat Arab, Saudi Arabia itu sangat penting karena mereka sedang dalam ujian integritas terkait dengan pembelaan Palestina. Masalahnya adalah apakah negara-negara ini bisa asertif negara seperti Turki misalnya yang berusaha mendorong penggalangan di kalangan great powers gitu. Turki kan berusaha menggalang Putin dan seterusnya untuk bersikap lebih, karena ini sebenarnya momentum melihat juga faksional di antara tepi barat dan Gaza. Di momentum ini sepertinya tidak terlalu kental, bahkan ketika ada tepi barat Sheikh Jarrah bergolak, Gaza merespon dukungan, Gaza bergolak, tepi barat merespon dukungan. Jadi ini situasi yang agak menarik.